Halo Prodigy, kembali lagi bersama Slow Film. Di video kali ini, gue mau bawain sebuah alur cerita dari film Bloody Hell. Oke, tanpa memberikan sinopsis di awal film, yuk kita langsung masuk aja ke ceritanya guys. Scene bermulai dengan seorang gadis yang berusaha melarikan diri dari sekelompok orang yang mengejarnya. Ia pun terpojok di suatu tepi danau dan memutuskan untuk melompat bunuh diri di danau tersebut. Namun orang-orang tersebut berhasil menarik wanita itu dan dimulailah film Bloody Hell. Seorang pria yang bernama Rex sedang mengantri di sebuah bank untuk dapat melakukan PDKT kepada seorang teller bank yang bernama Maddie. Tak lama muncul kawanan orang bersenjata yang hendak melakukan perampokan kepada bank. Rex melihat bahwa salah satu nasabah bank membawa pistol di tasnya. Dan beruntungnya, Rex berhasil mendapatkan tas tersebut dan membunuh semua perampok. Namun aksi tersebut justru menjadi masalah untuk Rex. Karena setelah berhasil melakukan penyelamatan, Rex justru dibawa ke pengadilan atas tindakannya yang brutal kepada seluruh perampok dan aksinya yang membuat seorang staf terbunuh. Rex pun dijatuhi hukuman penjara selama 8 tahun. Singkat cerita, Rex pun bebas dari penjara. Namun kini kehidupan normalnya telah terganggu. Bahkan saat makan siang pun, wartawan terus mengikuti Rex. Rex memiliki kebiasaan berimajinasi dan berbicara dengan dirinya sendiri. Rex yang sudah muak dengan wartawan membayangkan apa jadinya jika ia melemparkan mejanya itu kepada kumpulan wartawan. Setelah selesai makan, ia pergi menemui temannya yang bernama Pete. Rex meminta paspor yang telah ia titipkan kepada Pete dan menceritakan kepadanya bahwa ia akan pergi ke Finlandia untuk liburan sekaligus memulai hidup baru di sana. Rex pun sampai di bandara dan bertemu dengan seseorang yang kelihatannya sangat tertarik kepada Rex. Di belakang Rex, sepasang suami istri membicarakannya dalam bahasa Finlandia. Lalu, seseorang yang mengerti bahasa Finlandia memperingatkan Rex bahwa suami istri tersebut sedang berbincang mengenai bahwa mereka akan menangkap Rex dan Rex sangat cocok untuk putra mereka. Well, hey, good luck to him, right? You too. That's right. This is the pre-boarding announcement. Singkat cerita, Rex pun sampai di Finlandia. Seorang supir taksi terlihat mengincarnya dan berhasil membuat Rex masuk ke taksinya. Di tengah perjalanan, sang sopir mengeluarkan gas tidur dan berhasil membuat Rex pingsan. Hey, what the fuck? Rex pun terbangun di sebuah ruang bawah tanah dengan kondisi tergantung dan satu kakinya yang telah diamputasi. Di ruangan atas, seseorang terlihat memasukkan potongan kaki Rex ke dalam kulkas. Rex pun mulai berpikir, jika ia diculik oleh kelompok perdagangan manusia, maka ia harusnya sekarang sudah mati dan organ dalamnya sudah dikeluarkan. Maka siapapun yang melakukan hal ini pasti memiliki tujuan untuk membuat tubuh Rex tetap segar dan tidak membusuk. Rex pun mengangkat dirinya dan mencoba membuka simpul ikatan di tangannya. Di ruangan atas, seluruh keluarga telah tertidur. Namun, diam-diam seorang anak yang bernama Olavi turun ke basement dan menemui Rex. Saat Olavi mendekat, Rex perlahan-lahan membuka matanya dan langsung menyerang bagian wajah Olavi dengan dengkulnya. Tak lama seorang gadis yang bernama Alia masuk ke dalam basement untuk mencari Olavi. Rex menyuruh Alia untuk mengambilkan pisau yang tergeletak di lantai dan berjanji akan melepaskan Olavi. Alia pun mengambil pisaunya dan berjalan mendekati Rex. Namun, Rex yang kehilangan fokus tidak sengaja melepaskan Olavi dari cengkeraman kakinya. Alia pun segera menarik adiknya dan meninggalkan Rex di basement. Alia langsung membawa Olavi ke ruangan atas dan ia berbohong kepada keluarganya dan mengatakan bahwa Olavi terjatuh dari kasur.
dan mengakibatkan hidungnya patah. Olapi pun segera dibawa ke rumah sakit untuk diobati. Alia yang tidak ikut ke rumah sakit langsung berbaring di kasurnya dan membayangkan dirinya menikah dengan Rek. Di rumah sakit, dokter memeriksa Olapi dan menyatakan bahwa luka yang Olapi alami tidak mungkin dikarenakan jatuh dari kasur. Sang ayah yang menyadari hal ini langsung menyuruh 3 orang anggota keluarganya untuk pulang dan menyiksa Rek. Di basement, Rek masih terus berusaha untuk melepaskan ikatannya. Alia tiba-tiba datang dan membawa sesuatu, yaitu P3K. Alia langsung mengobati luka bekas amputasi di kaki Rek, dan ia bahkan memberikan pijatan untuk kaki Rek agar darah pada kaki Rek tetap lancar. Alia pun menceritakan bahwa alasan Rek diculik adalah karena seorang anggota mereka yang bernama Pati memiliki kelainan rasa lapar dan ia tak pernah terpuaskan. Dan satu-satunya yang bisa meredam rasa lapar Pati adalah dengan memakan daging manusia. Alia menceritakan bahwa ia dulu pernah berusaha kabur dengan membawa Olapi yang masih bayi. Namun sayang, usahanya gagal karena ia berhasil ditangkap. Ia lalu dikurung di sebuah kandang sampai ia berjanji tidak akan mencoba kabur atau melawan lagi. Rek pun berjanji ia akan menyelamatkan Alia apabila Alia mau memberikannya sebuah pisau untuk memotong tali yang mengikat tangannya. Alia pun meletakkan pisau tersebut di lantai agar Rek bisa memotong talinya. Tak lama kemudian, 3 anggota keluarga yang tadi telah sampai dan Rek langsung menyuruh Alia untuk bersembunyi dan ia juga langsung berpura-pura belum sadarkan diri. Salah seorang dari mereka memukuli Rek untuk mengecek apakah ia benar-benar masih pingsan. Mereka menyadari perban yang di kaki Rek telah diganti dan menyadari bahwa Alia telah berada di sini sebelumnya. Mereka pun mengecek kasur Alia dan menyadari bahwa Alia tidak ada di sana. Mereka pun kembali ke basement dan berpapasan dengan Alia. Salah satu dari mereka langsung membius Rek dan membuatnya tidur. Scene pun beralih kepada saat perampokan. Rek sebenarnya telah berhasil membuat seluruh perampok bank menyerah. Namun imajinasinya terus-menerus menyuruhnya untuk membunuh semua perampok tanpa sisa. Rek pun menembaki semua perampok yang sudah menyerah dan tidak bersenjata. Ia pun melihat salah satu perampok menjadikan Medi tawanan dan membawanya ke sebuah ruangan. Sang perampok sebenarnya telah menyerah dan akan menjatuhkan senjatanya. Namun isi pikiran Rek terus menyuruhnya untuk menembak sang perampok tepat di kemaluannya. Sang perampok terjatuh dan tak sengaja menembakkan senapannya ke sebuah lemari yang ternyata di dalam lemari tersebut terdapat seorang wanita yang sedang bersembunyi. Inilah alasan kenapa Rek dipenjara karena ia telah menimbulkan korban yang tidak diperlukan. Rek pun kembali tersadar dari obat biusnya dan menyadari bahwa kakinya sedang digergaji oleh seseorang. Sang pria pun pergi ke lantai atas dan mengambil obat bius lagi. Tepat ketika sang pria mencoba menusukkan obat biusnya, Rek berhasil memutuskan tali dan menancapkan pisaunya ke telinga sang pria. Rek pun menyadari bahwa sekarang adalah satu-satunya kesempatan untuk mempersiapkan pelariannya. Ia mencari semua benda yang bisa membantunya untuk kabur. Ia berdebat dengan imajinasinya sendiri antara harus menyelamatkan Alia dulu atau harus meninggalkan Alia. Rek pun berjalan menaiki tangga dan melewati ruang makan. Ia membuka pintu rumah dan berjalan keluar. Tak lama, sang ibu dan ayah telah kembali ke rumah. Mereka melihat jejak darah di salju depan rumah mereka. Mereka menyadari bahwa salah seorang anggota keluarga telah mati di basement, dan Rek telah melarikan diri. Mereka pun berkumpul di ruangan tengah dan mengurung Alia di kandang. Sang ayah menenangkan anggota keluarganya bahwa Rek yang hanya memiliki satu kaki tidak mungkin berjalan jauh. Ada kemungkinan Rek sudah mati karena luka infeksi di kakinya. Sang ayah pun menyuruh anggota keluarganya untuk berkemas dan meninggalkan rumah untuk sementara. Namun, tiba-tiba salah satu dari mereka muntah darah dan diikuti oleh sang ayah. Ternyata Rek tidak kabur dan bersembunyi di balik meja.
Ia menembak mereka dengan sebuah pistol paku. Sang ibu berdiri dan mencoba menyerang Rek. Namun Rek berhasil menendang sang ibu dengan kaki yang telah diikatkan dengan sebuah tongkat golf. Ia diserang dengan sebuah tas berat. Namun secara tidak sengaja, tas tersebut justru mengenai sang ibu. Rek memanfaatkan kesempatan tersebut untuk berdiri dan melemparkan pisau 2 kali ke tubuh sang pria. Sang ibu yang masih hidup langsung berteriak memanggil Patty. Namun dengan cepat Alia mencekik sang ibu hingga membuatnya tewas. Tak lama sosok Patty yang berbadan besar datang dari atas tangga. Patty hanya menggerakkan tangannya sedikit dan mampu membuat tubuh Rek terhempas. Patty mendekati tubuh sang ibu yang telah tewas dan nampak bersedih. Rek langsung menembakkan pistol flare ke tubuh Patty. Namun flare tersebut tidak mampu melukai Patty sama sekali. Patty pun menyerangnya, namun Rek mencoba berpegangan kepada gagang kulkas. Kaki Rek yang putus ternyata berada di dalam kulkas tersebut. Rek pun mengambilnya dan menancapkan tulang kakinya ke mulut Patty sampai tewas. Rek dan Alia pun pergi dari rumah tersebut. Mereka memutuskan akan membawa Olapi dari rumah sakit dan ikut dengan mereka ke Amerika. Saat sampai di Amerika, Rek memperkenalkan Alia kepada seluruh kerabatnya. Alia nampak cemburu saat tangan Rek dipegang oleh seorang wanita dan membayangkan dirinya membunuh wanita tersebut. Nampaknya Alia memiliki darah psikopat dalam dirinya dan film pun berakhir.